Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya tertarik untuk memberi penjelasan tentang perbuatan Allah yang kita dengarkan pada bacaan Injil yang dibacakan dalam Ekaristi pada minggu ini, yaitu minggu biasa ke-15, yaitu tentang penabur. Dikatakan dalam Injil bahwa Allah itu menabur benih. Dan yang membuat saya termotivasi untuk memberi penjelasan, untuk memberi video ini, yaitu tentang perbuatan Allah yang menaburkan benih di tanah yang gersang. Jadi judul video ini saya beri demikian, yaitu Allah menjatuhkan benih di tanah yang gersang, kebetulan atau sengaja. Nah, itu bisa kita lihat dalam Injil Matius 13 ayat 1 sampai 23. Dan saya hendak membaca perikop yang langsung merujuk kepada perbuatan Allah yang menaburkan benih itu, yaitu dalam Matius 13 ayat 4 sampai 9. Bunyinya demikian, saya bacakan ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Teman-teman, setelah selekas ketika saya membaca perikop tadi, yaitu tentang perbuatan Allah menabur, muncul dalam benak saya sebuah pertanyaan, yaitu mengapa Allah menabur benih ataupun menjatuhkan benih ke tanah yang gersang, yang memang jelas-jelas berisiko tidak akan membuat benih itu bertumbuh begitulah. Nah, jadi muncul semacam dugaan, apakah memang itu suatu perbuatan yang kebetulan, artinya tidak sengaja, di luar maksud dari Allah, atau memang itu adalah suatu kesengajaan, sambil berharap benih itu bisa tumbuh juga di tanah yang gersang itu. Itulah pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya. Dan memang pertanyaan ini sangat mendasar ya, karena pada umumnya kita itu menabur benih di tanah yang subur. Ya, karena kita tahu pasti tanah yang subur akan mampu menjadi tempat benih itu bertumbuh, sehingga kita pun memperoleh hasil panen yang luar biasa begitulah. Tapi Allah berbeda. Ia bukan saja menjatuhkan benih di tanah yang subur, tetapi juga di tanah yang gersang, yang jelas-jelas merupakan tanah yang mandul dan tidak akan menumbuhkan benih itu begitulah ya. Nah, lalu bagaimana hal itu bisa dijelaskan? Ya, kan dia tahu kan Allah itu Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Segala perbuatan yang dia lakukan itu adalah sebuah ataupun bagian dari rencana keselamatan yang ditawarkan kepada manusia. Nah, dikatakan dalam buku tafsir bahwa memang perbuatan Allah yang menjatuhkan benih di tanah yang gersang bukanlah suatu perbuatan yang kebetulan. Ya, bukan tanpa sengaja Allah melakukannya, tapi Allah memang bermaksud menjatuhkan benih di sana begitulah. Allah melakukan perbuatan itu dengan penuh kesadaran, sambil berharap agar benih itu bisa bertumbuh dan bisa dipanen hasilnya. Tapi mungkinkah itu bisa terjadi? Karena kita sendiri tahu bahwa tanah yang gersang bahkan yang berbatu-batu. Nah, dikatakan tidak menjadikan tanah yang berbatu-batu, pastilah tidak akan membuat benih itu bertumbuh. Dan lagi, bukankah biasanya kalau hendak membuka lahan, maka sebelum benih ditaburkan, kita akan menggemburkan atau mengolah tanahnya agar menjadi tanah yang subur. Nah, dengan demikian,
pertanyaan saya lebih lanjut ialah, mengapa Allah tidak mengolah tanahnya terlebih dahulu, yaitu tanah gersang tadi ya. Lalu sesudah itu barulah ia menaburkan benih tersebut. Namun, masih mungkinkah jika tanah itu adalah tanah yang berbatu-batu? Artinya memang kalau sudah tanahnya terbuat dari batu begitu, apakah masih mungkin menanam benih di sana? Begitu. Itulah ya pertanyaannya ya. Nah, nampaknya Allah memang melakukan suatu perbuatan yang sia-sia begitu ya. Bagaimana mungkin benih akan tumbuh di tanah yang berbatu-batu, dan sekalipun tumbuh pasti tidak akan bertahan, mati. Seperti yang jelas-jelas dikatakan dalam bacaan tadi, karena tanahnya tipis, benih itu akan tumbuh. Tapi ketika matahari terbit, benih yang tumbuh tadi itu kering layu dan mati begitu ya. Nah, memang nampaknya Allah melakukan suatu perbuatan yang sia-sia. Nah, tapi jangan cepat-cepat menarik kesimpulan demikian. Karena sebagaimana kita juga mendasarkan pemikiran kita dari kitab suci tentang Allah, kitab suci juga mengatakan tentang perbuatan Allah yang tidak sia-sia. Itu bisa kita dapat dalam kitab Nabi Yesaya, yang memang adalah bacaan yang juga dibacakan pada perayaan Ekaristi hari Minggu ini. Jadi dikatakan demikian bahwa firman Allah yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi berhasil dalam apa yang dimintakan oleh Allah. Itu bisa kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 11. Nah, itu artinya Allah tidak mungkin melakukan perbuatan yang sia-sia, karena Allah itu kita imani sebagai Allah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Nah, namun bagaimana bisa dijelaskan bahwa Allah menabur benih di tanah yang gersang, tanah yang benar-benar mandul begitulah. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu kita mesti mengetahui siapa yang menjadi penabur, siapa benih yang ditaburkan, dan juga siapa tanah dalam konteks perikop itu. Ya, untuk mengetahui bagaimana nanti kita bisa mengenal ataupun memahami apa yang dilakukan oleh Allah ketika ia menabur juga di tanah yang gersang. Nah, kembali lagi ke buku tafsir, ya memang karena kita juga harus selalu punya dasar begitu ya. Buku tafsir mengatakan bahwa penabur itu ialah Yesus dan benih itu ialah sabda Allah. Nah, sementara tanah itu ialah mereka yang berhadapan langsung dengan Yesus dan yang mendengarkan sabda yang diwartakan oleh Yesus. Dan tanah yang gersang adalah mereka yang mendengarkan sabdanya namun tidak berakar dalam diri mereka. Di dalam mereka benih itu mati, atau dimakan burung, atau diinjak oleh orang. Artinya benih itu tidak berakar dan tidak bertumbuh di dalam diri mereka begitu. Sementara tanah yang baik ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya dalam hidup mereka. Di dalam mereka benih itu berbuah melimpah. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Allah tetap mewartakan sabdanya kepada semua orang. Entah itu orang yang baik, yang dilambangkan dengan tanah yang subur tadi, maupun juga kepada orang yang jahat. Nah, ternyata Allah tidak pilih kasih ketika ia ingin menyatakan rencana keselamatannya memang kepada semua orang diarahkan. Allah tidak memilih-milih, Allah tidak membeda-bedakan. Hanya kepada orang yang baik saja saya menyampaikan keselamatan. Tidak, semua orang. Nah, tujuannya ialah agar sabdanya berbuah melimpah. Tetap memang diharapkan sabda itu bisa berbuah dan bertumbuh. Tujuannya ialah memang ketika berbuah bertumbuh, artinya semua orang bisa memperoleh keselamatan lewat sabdanya tersebut. Nah, dalam hal ini kita bisa mengerti bahwa Allah hendak menunjukkan kasih-Nya yang universal karena komitmennya tetap dan tidak berubah, yaitu agar semua orang memperoleh keselamatan daripadanya. Nah, namun itulah manusia. Kita tahu manusia bergerak menurut kebebasan yang dimilikinya. Ada yang segera menerima dan melaksanakan isi sabda tersebut, namun ada juga yang hanya mendengarkan namun tidak melaksanakannya. Bahkan ada yang langsung menolaknya. Nah, itu artinya sebenarnya setiap orang berkesempatan untuk menjadi tempat bertumbuhnya benih sabda Allah tersebut. Dan itulah jalan untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Nah, namun itu tidak dilakukan oleh manusia.
Karena apa? Karena memang kebebasan manusia itu selalu dihadapkan pada dua pilihan. Memilih Allah, mencintai Allah, atau mencintai diri sendiri, mengutamakan keinginan, keegoisannya begitu ya. Dan Allah tidak pernah intervensi atas kebebasan manusia, karena kebebasan itu adalah otonomi yang dianugerahkan Allah sendiri kepada manusia. Sehingga memang menurut kebebasannya, manusia harus membuka diri kepada Allah untuk diselamatkan begitu. Nah, tapi tetap bisa kita bertanya ya, meskipun tadi kita tahu bahwa maksud Allah juga menaburkan benih di tanah yang gersangnya lah untuk menunjukkan kasih yang universal. Ia juga berharap agar orang-orang yang menolak ataupun yang berkeras kepala itu membuka hati kepadanya begitu ya. Namun bagaimana hal itu bisa dijelaskan? Apa yang bisa dilakukan kepada tanah yang gersang? Karena kita tahu tanah yang gersang itu jelas-jelas tanah yang mandul begitu. Nah, tapi tetap ada harapan agar dari tanah yang gersang itu juga bisa membuahkan hasil. Nah, apa yang bisa kita lakukan terhadap tanah yang gersang itu? Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali membiarkan diri untuk digarap oleh Allah. Ini memang sebuah motivasi kepada kita yang terkadang dalam kehidupan kita setiap hari, kita itu bisa jadi menolak Allah gitu ya. Nah, ketika kita menolak Allah, menolak sabda Allah, dan menolak untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat itu kita telah menjadi tanah yang gersang. Gitu. Dan memang dikatakan, mengapa kita menjadi tanah yang gersang, itu ketika kita lepas dari sabda Allah. Ketika hidup kita tidak didiami oleh sabda Allah itu sendiri. Nah, itulah yang membuat hidup kita mati begitu. Nah, tetapi kita bisa membuka hati kepada Tuhan untuk kembali memperoleh kehidupan itu. Nah, jadi tadi kami katakan tadi bahwa tanah gersang itu bisa menjadi tempat bertumbuhnya benih ketika tanah itu membiarkan diri digarap oleh Allah. Digarap berarti membuka hati untuk menerima sabda Allah di dalam dirinya. Hanya lewat penerimaan sabda Allah lah, maka tanah gersang itu bisa menjadi tanah yang subur. Karena benih sabda itu sendiri adalah sumber kehidupan. Dan siapa yang menerimanya akan mengalami hidup. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan mengapa Allah juga menjatuhkan benih ataupun menaburkan benih di tanah yang gersang. Yaitu Allah tetap membuka harapan kepada kita yang dalam sehari-harinya, dalam seluruh perbuatan kita itu memang terkadang ataupun berpotensi untuk menolak Allah. Gitu. Dan semoga apa yang saya bagikan ini juga menginspirasi kita, memotivasi kita untuk setiap hari membuka diri terhadap sabda Allah. Karena sabda Allah itu adalah kehidupan. Dan ketika kita membuka hati, membuka diri kepada sabda Allah, maka kita pun akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup yang kita lakukan setiap harinya. Salam kebaikan.